Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 April berjudul mengosongkan diri. Orang percaya yang mau mencapai kehidupan selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah harus meneladani hidup Yesus secara konsisten dan konsekuen. Yesus adalah sosok manusia sejati yang telah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Salah satu sikap hidup Yesus yang luar biasa yang harus kita teladani adalah kerelaannya melepaskan seluruh kehormatan, menunjuk kepada sikap hati yang rela tidak menggunakan seluruh miliknya untuk kebesaran sendiri. Demikianlah orang percaya yang meneladani kehidupan Yesus adalah orang yang rela kehilangan kehormatan. Inilah orang percaya yang memberikan seluruh hidupnya tanpa batas untuk pekerjaan Allah demi untuk menggenapi rencana Allah. Seorang yang tidak melepaskan hak untuk memperoleh kehormatan manusia atau dunia tidak pernah bisa selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah dan tidak dapat melayani Allah. Jadi kita harus melepaskan hak untuk memperoleh kehormatan dari manusia. Kerelaan kehilangan hak untuk dihormati ini ditunjukkan oleh Yesus ketika ia harus menghadapi begitu banyak pergumulan hidup. Dan itu bisa terjadi melalui proses pengosongan diri, di mana ketika Yesus berkeadaan sebagai manusia, ia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 tertulis bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya, ya. Dalam teks aslinya, frasa mengosongkan diri ini terjemahan dari heauton ekenosen. Dari kata inilah terbangun konsep pengosongan diri, ya, pengosongan diri Yesus yang dikenal sebagai kenosis. Sedangkan kata heauton yang diterjemahkan himself menekankan bahwa Yesus sendiri telah melakukan suatu tindakan, bukan orang lain atau karena orang lain. Adapun kata ekenosen berasal dari akar kata kenoo yang berarti to make empty, membuat kosong. Kata ini juga bisa berarti membuat rendah, menawarkan atau menetralkan. Lebih jelasnya kata kenoo atau kenoyo berarti no reputation, membuat diri tidak memiliki reputasi atau membuat diri tidak berharga. Artinya di mata manusia, ya saudara. Yesus telah bertindak membuat dirinya tidak memiliki reputasi atau mengosongkan diri. Made himself of no reputation. Dari kata ekenosen inilah terbangun teori kenosis yang merupakan esensi dari kerelaan Yesus kehilangan semua hak-haknya. Dalam sejarah kehidupan Yesus selama dalam dunia ini, ketika ia mengenakan tubuh daging, ia menjalani kehidupan yang diwarnai dengan penderitaan, baik secara fisik maupun secara psikis, di mana semua itu merupakan ekspresi dari kerelaan kehilangan hak untuk dihormati. Pada zaman itu Yesus terhina di antara manusia. Hal ini menunjukkan kerelaannya kehilangan kehormatan. Ketika Maria mulai mengandung, Yusuf tunangannya sudah berprasangka bahwa kehamilan Maria adalah aib. Itulah sebabnya Yusuf dengan diam-diam bermaksud hendak meninggalkan Maria. Saudaraku, ini berarti tuduhan yang ditujukan kepada bayi Yesus bahwa dia adalah anak haram. Ini tuduhannya, saudara.
Saya tidak mengatakan Yesus anak haram ya saudara. Ini tuduhan ya. Jangan memotong khotbah saya ya. Dari hal ini anak Allah yang akan lahir sudah tidak memiliki kehormatan. Padahal Yesus adalah pribadi yang paling terhormat. Sebab siapakah yang lebih terhormat dari anak Allah ini selain Allah Bapaknya? Ya kan? Allah Bapaknya tentu maha terhormat. Setelah itu Yesus. Namun demikian Yesus rela melepaskan segala kehormatannya demi kemuliaan Bapaknya, Allah. Yaitu dengan kesediaannya menyelesaikan pekerjaan penyelamatan di kayu salib. Dalam perjalanan hidupnya, Yesus juga telah kehilangan kehormatannya di mata sebagian besar orang Yahudi. Ya, Yesus dituduh sebagai orang gila, ya, juga dituduh menggunakan kuasa Beelzebul dalam mengusir setan, ya. Dengan tuduhan tersebut Yesus dihujat sebagai kerasukan setan. Kehormatannya di mata manusia menjadi hancur sama sekali ketika ia harus menghadapi pengadilan Pilatus, menghadapi pengadilan imam besar dan Herodes. Penduduk Yerusalem meneriakan teriakan yang sangat menyakitkan. Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Yesus disalib dengan tuduhan sebagai penghujat Allah dan penyesat rakyat melawan kaisar atau penghasut rakyat melawan kaisar. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus disalib dengan penilaian publik sebagai penjahat besar yang dipandang sebagai terkutuk karenanya orang yang terkutuk yang tergantung di kayu salib. Hanya penjahat besar yang disalib. Yesus benar-benar terrela kehilangan reputasi, harga diri, dan prestis. Keunggulannya sebagai anak tunggal Allah yang maha tinggi di sini saudara tidak menahan dirinya kehilangan kehormatan. Artinya ia tidak menahan dirinya direndahkan, dia rela direndahkan. Ini keunggulan sebagai anak tunggal Allah yang maha tinggi. Ya. Ia rela direndahkan. Dalam suatu pernyataannya Yesus mengemukakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah pernyataan yang menunjukkan kemiskinannya yang sangat ekstrim. Ya, kemiskinannya yang sangat ekstrim. Dan hal itu lebih ditunjukkan lagi dengan kematiannya di kayu salib. Dengan tubuh setengah telanjang tergantung antara langit dan bumi. Dari hal ini tampak pula bahwa Yesus rela kehilangan hak untuk menikmati kekayaan materi yang sebenarnya adalah hak miliknya sendiri. Dan hak untuk menerima kehormatan dari manusia dan dunia sebab dia adalah anak Allah. Firman Tuhan mengatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah contoh dari pribadi agung yang rela kehilangan hak untuk dihormati dan telah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Terkait dengan hal ini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus ditinggikan dan dimuliakan sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, kebenaran hari ini kiranya memberkati kita semua. Sola Gracia.